Siapa tuh abdinya Allah, siapa tuh hambanya Allah? Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Orang-orang yang ketika mendengar suatu ucapan mengikuti ucapan tersebut dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, ini malam kita kumpul di tempat yang Habib Bagir sini, majlis al-mahabbah, majlis cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah. Ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih. Ahibbuni li hubbillah, ahibbu ahla baiti li hubbi. Bil hadits sahih Rasul menyatakan, cintailah Allah karena nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian. Kita semuanya nih tenggelam dalam nikmat. Siapa yang bilang dia nggak tenggelam dalam nikmat? Kita tenggelam dalam nikmat. Kita dikasih nikmat sehat, dikasih nikmat afiah, kasih nikmat waktu luang, kasih nikmat bisa hadir, dikasih nikmat Islam, kasih nikmat iman, kasih nikmat menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Itu nikmat yang paling besar. Itu disebutkan di dalam hadis, cintai Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Cintai Nabi Muhammad karena Allah, cintai keluarga Nabi Muhammad karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan juga bahwasanya idza kunta aminan, idza kunta mu'afan fi jasadik, aminan fi sirbik, indaka gutu yaumik, fa'ala dunya wa ahliha al-afa. Fi riwayah faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Apabila kamu diberikan badan sehat dan jantung kita masih berdetak, kita masih bisa napas, masih bisa bergerak, masih bisa bicara, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa hadir, kasih kesehatan badan, alhamdulillah. Kemudian juga kita di rumah kita dalam keadaan aman. Kita hadir majlis aman, ke masjid aman, di rumah aman, di kampung aman, aman. Oh, di luar nggak aman, tapi di rumah kamu bisa aman kan? Nikmat dari Allah Ta'ala. Ada saudara kita di Gaza, mereka hatta di rumahnya nggak aman. Mau kumpul kayak begini nggak bisa, mau ke masjid nggak bisa, mau sholat dengan aman nggak bisa. Kita duduk di sini nggak takut peluru seliweran, nggak takut ada rudal yang nyasar, nggak takut ada bom yang meledak. Allah. 5 pasang, 6 pasang, 7 pasang, masya Allah. Wah, kenapa nggak dipakai sekaligus? Ya gila yang begitu. Yang diperlukan cuma satu doang. Kerudung dipakai cuma satu doang. Baju punya sekian baju bagus. Kenapa nggak dipakai semuanya sekaligus? Ya gila yang begitu. Menimbunnya tidakkah itu sebuah kegilaan? Menimbunnya tidakkah itu sebuah kegilaan? Kita menyadari kalau itu sebuah kegilaan, tahu kapan? Saat kita masuk dalam kuburan kita. Ente punya sepatu 10 pasang, tas 20 biji, kerudung sekian biji.
kainnya, ngepasin dulu baju kokoknya, ngepasin dulu apa yang akan dia pakai. Mau kawinan, dia udah siap. Oh ini seragamnya, ini kerudungnya, udah dijajalin dulu. Padahal belum tentu dia hadir tuh kawinan. Berapa banyak orang nungguin kawinan, pengantin udah di pelaminan, dianya udah dalam kuburan. Berapa banyak orang nunggu hari pencoblosan, datang hari pencoblosan barengan sama tahlilannya dia. Ributnya rame banget. Ketika datang harinya, begitu dia betul-betul lagi dicoblos sama malaikat. Waliyadzubillah min dzalik. Berapa banyak orang yang kayak begitu? Mana kafannya kita? Bukankah kita akan memakainya? Atau kita mau meninggal dunia, baru kita mau order, menggojekin kafan di hari tersebut. Ayo siapin kain kafan kita. Kan al-mutaqaddimin orang dulu, katsir minhum, hatta melakukan perjalanan keluar kota, yang dibawa bukan cuma baju yang bakal mereka pakai. Di dalam kopernya ada kain kafan juga. Masalah dipakai nggak dipakai, yang penting saat dibutuhkan ada. Begitu kan? Yang penting saat dibutuhkan ada. Wah, kata, nah saudara-saudara sekalian, ya, cintailah Allah. Kita semuanya ini tenggelam dalam nikmat, anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kagak ada nikmat yang kurang. In ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Enggak ada sesuatu nikmat pun yang ada pada kita, semuanya dari Allah. Tunjukin nikmat yang bukan dari Allah. Sebutin nikmat yang kita punya yang bukan dari Allah. Sebutin yang mana? Baju mana yang bukan dari Allah? Sepatu mana yang bukan dari Allah? Rezeki mana yang bukan dari Allah? Semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah. Kita tenggelam dalam nikmat, dalam anugerah Allah Ta'ala. Enggak ada nikmat yang kurang. Yang ada tuh yang kurang tuh syukur yang kurang. Kita mau nikmat lebih, tambahin syukurnya kita. La in syakartum la azidannakum. Jangan kita uring-uringan dengan apa yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan bahwasanya qadda min ta'ala birizqil qawam fil kitabil munzal nurun lil anam fariḍah was-sakhat haram al-gunu' rahah wat-tama' junun la yakthur hammuk ma qaddir yakun. Allah sudah mentakdirkan tiap orang tuh ada rezekinya. Manusia dikasih rezeki, ayam ada rezekinya, kambing ada rezekinya, tikus ada rezekinya, ular ada rezekinya. Maaf, anjing dan babi juga ada rezekinya. Semua ada rezekinya. Masa ya anjing dan babi dikasih rezeki, manusia nggak dikasih rezeki oleh Allah? Yang sembahyang kan kita. Tapi semuanya dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala. Ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semuanya udah diatur rezekinya oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Maka kita wajib ridha dengan apa yang dibagi oleh Allah Ta'ala. Banyak syukur, banyak ridha dengan apa yang dibagi oleh Allah Ta'ala. Ridha dengan pembagian dari Allah wajib. Kita uring-uringan hukumnya haram. Akhirnya kita sibuk sama nikmat, sama daging yang ada di piring orang. Ikan di piring kita digondol kucing. Daging yang di piring orang kita pelototin, nggak bakalan pindah ke piring kita. Yang ada ikan yang di piring kita hilang. Soalnya kita meleng mata kita. Syukurin apa yang kita punya. Apa yang kita miliki, syukurin nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib ridha dengan apa yang dibagi oleh Allah Ta'ala. Kita uring-uringan hukumnya haram. Orang yang qanaah, tahu gak siapa orang yang paling kaya? Yang paling kaya bukan yang paling banyak harta. Orang yang paling kaya, orang yang paling qanaah. Merasa dirinya cukup dengan apa yang dibagi oleh Allah. Orang yang merasa cukup, dia orang yang paling kaya. Tapi orang yang gak ada cukupnya, walaupun dia memiliki dunia seisinya, orang yang paling miskin. Makanya Imam Al-Haddad bilang, innal qanaah kanzun laisa bil fani. Sifat qanaah, sifat merasa cukup kepada Allah, itu adalah sebuah harta karun yang gak ada habisnya. Gak bakalan ada habisnya. Duit 1000 triliun bakalan habis, harta bakalan habis, tahta bakalan habis. Akan tetapi sifat qanaah itu adalah kekayaan yang enggak ada habisnya. Faghnam hudita ukhayya aisyah al-hani. Ambil kehidupan yang nyaman di dalam sifat qanaah tersebut. Rasa puas dengan apa yang dibagi oleh Allah Ta'ala. Wah, anak Adam, Bani Adam, kalau dia dikasih satu gunung dari emas,
nggak ada puasnya. Dia bakal minta kurang, tambahin 1 gunung lagi. Tambahin 1 gunung lagi. Dikasih 2 gunung dari emas, dia bakal bilang kurang. Padahal dia mati, nggak ada yang memuaskan dia kecuali tanah yang menyumpal mulutnya, tanah kuburan yang menyumpal dirinya. Itu yang bisa mencukupi dia. Matinya begitu semuanya. Wahakadha. Sifat qanaah adalah damai, tentram. Ketika dia merasa cukup dengan apa yang dibagi oleh Allah, dia bakal hidup tentram, damai. Tapi orang yang tamak, yang rakus, yang serakah, yang gak ada cukupnya, gila tuh orang. Kayak orang gila kelakuannya. Mentalnya kayak mental orang gila. Selalu paranoid, ketakutan sendiri. Ridha faridah. Al-gunu' rahah wa tamak junun la yaktur hammuk ma guddir yakun. Saudara-saudara sekalian, ridha dengan apa yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ini kita hadir di sini, alhamdulillah. Kita hadir dalam cinta. Yang mau cintanya Allah, cintai kepada sesama. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Man la yarham la yurham. Yang tidak penyayang enggak disayang oleh Allah taala. Sayangi kepada sesama. Jangan ganggu orang, jangan gosipin orang, jangan jahatin orang, ya, jangan mencaci memaki orang lain. Jaga hati kita dari kedengkian kepada orang, jangan prasangka buruk sama orang lain. Sangka baik kepada semua orang. Enggak ada ruginya kita sangka baik walaupun prasangka kita keliru. Orang yang sangka baik, yang husnudzan, enggak bakalan sial walaupun prasangkanya keliru. Orang yang suudzan, yang sangka buruk, enggak bakalan beruntung walaupun prasangkanya tepat. Karenanya itu Imam Al-Adni bilang, iyak suudzan, hati-hati suudzan. Kenapa? Sebab suudzan itu bisa bikin orang matinya su'il khatimah. Waliyadzubillah. Tapi orang yang husnudzan, dia dapat anugerah yang besar dari Allah Ta'ala. Khaslatan laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnudzan billah, husnudzan bi'ibadillah. 2 hal, enggak ada yang lebih baik dari 2 perkara tersebut. Sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada makhluk Allah. 2 hal yang enggak ada yang lebih buruk dari 2 perkara itu. Sangka buruk kepada Allah, sangka buruk kepada makhluk-makhluknya Allah Ta'ala. Kita jadilah jangan hinggap pada keburukan orang, hinggap pada kelebihan orang. Jangan cari-cari kesalahan orang lain, cari kemuliaan orang lain. Jangan mencari-cari keburukan orang. Kita diajarkan demikian oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tatabba'a aurata akhihil muslim tatabba Allahu auratah. Yang mencari-cari kekurangan, kesalahan saudara yang muslim, Allah bakal cari kekurangan dia. Dan pasti ketemu. Apabila ketemu, Allah bakal permalukan dia walaupun sembunyi di dalam rumahnya sendiri. Subhanallah. Ya ma'asyara man amana bilisanih wa lam yadkhulil iman qalbahu la tu'dzul muslimin wa fi riwayah la taghtabul muslimin wa la tattabi'u auratihim. Wahai orang yang beriman dengan mulut dan iman belum masuk ke dalam hatinya, kata Nabi, jangan kalian mengganggu muslimin. Dalam riwayat, jangan kalian membicarakan keburukan muslimin, mengumpat, ngegosipin orang Islam dan mencari-cari aib dan kekurangan mereka. Sebab yang mencari-cari aib dan kekurangan mereka bakal dicari kekurangannya oleh Allah dan bakal dipermalukan walaupun dia sembunyi di dalam rumahnya sendiri. Daripada sibuk sama aibnya orang, tahu gak? Munafik sibuk sama aibnya orang. Dia ngelihat aibnya orang lain yang jauh, ngelihat jarum, ngelihat bulu, ya, di kepalanya orang lain yang jauh. Tapi dia nggak ngelihat batang pohon yang besar depan matanya sendiri. Adzal munafik. Munafik itu mukmin. Al-munafik yatatabba' al-uyub wal mu'min yatatabba' al-a'dzar. Munafik mencari-cari aib dan kesalahan orang. Adapun mukmin, orang beriman, yang dicari adalah kebaikan dan uzurnya orang lain. Itu yang dicari oleh mukmin. Sayyidina Isa ala nabiyina wa alaihi afdhalus salawat wa azka taslim. Nabi Isa itu beliau berjalan dengan murid-muridnya kaum Hawariyin. Saat itu mereka melewati seonggok bangkai anjing yang udah membusuk, baunya dahsyat. Itu murid-muridnya Nabi Isa pada komentar kaum Hawariyin, ma antana
betapa busuknya, betapa baunya, betapa kotornya, betapa jeleknya. Masing-masing komentar deh. Nabi Isa mau ngajarin kepada muridnya. Nabi Isa berkomentar, tahu apa komentar Nabi Isa? Ma abyadha asnana, betapa putih gigi daripada anjing tersebut. Subhanallah. Hinggap pada kelebihan. Busuk ya busuk, tapi mau ngapain hinggap pada kebusukan? Mau ngapain diulang lagi? Mau ngapain dibahas? Kata, hinggaplah pada kebaikan, pada kelebihan orang lain. Sayyidina Isa ibn Maryam pernah satu kali beliau duduk dicaci maki bersama sahabat-sahabatnya, kaum Hawariyun, dia dicaci maki. Ketika dicaci maki dia diam aja. Nabi-nabi siapa sih yang kagak dicaci maki? Nabi Nuh dicaci maki, Nabi Hud dicaci maki, Nabi Saleh dicaci maki, Nabi Syuaib dicaci maki, Nabi Musa dicaci maki, Nabi Isa dicaci maki, Nabi Muhammad dicaci maki. Itu Nabi Isa lagi dicaci maki, dia diam aja. Udah selesai dicaci maki, Nabi Isa menjawab orang tersebut dengan ucapan jazakallah khair, syukran, terima kasih, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Muridnya kaget, bilang, ya Rasulullah, kamu dengar gak dia ngomong? Dia mencaci kamu, kok dibalas dengan ucapan begitu? Sayyidina Isa punya pandangan yang lain. Dia berkata, kamu dicaci? Bilang, enggak. Sebenarnya ini orang hadza anfaqa ma indahu wa anfaqtu ma indi. Dia menginfakkan apa yang dia punya di hatinya. Kebetulan yang dia punya di hatinya begituan. Dan saya menginfakkan apa yang ada di dalam hati saya. Dalam hati saya adanya doa dan terima kasih. Masing-masing menginfakkan apa yang dia punya. Subhanallah. Nah, karenanya itu apa yang ada dalam hati kita. Orang yang hatinya bersih, yang keluar dari dia kebersihan. Tapi yang dalamnya kotoran, yang keluar dari dia juga kotoran. Nih, ini wadah ini. Kalau isinya air putih, yang keluar air putih. Kalau isinya air susu, yang keluar air susu. Isinya air comberan, yang keluar air comberan. Wa kullu ina'in billadhi fihi yandahu. Setiap wadah memercikkan isinya. Karena itu ayo, nih hati kita jaga, kita bersihin. Dunia seisinya nggak sepadan hingga kita ngorbanin hati kita. Jabatan kursi, jangankan 5 tahun, 5.000 tahun kursi. Jangankan cuma buat kursi menguasai, jadi penguasa Indonesia yang secuil, menguasai dunia seisinya dan 10 kali lipatnya. Bukan 5 tahun, 5.000 tahun. Itu nggak sepadan hingga kita ngorbanin hati kita, ngorbanin kebersihan hati kita, ngorbanin hati kita jadi kotor, jadi dengki sama orang, jadi benci sama orang. Hatimu lebih mahal daripada kursi 5.000 tahun. Hatimu lebih mahal daripada jabatan raja. Bukan cuma buat Indonesia, raja menguasai seluruh dunia. Kebersihan hatimu lebih mahal. Sungguh, ini yang kita hadir nih, majelis ini nih, sesaat kita hadir di sini, yang kita dapat sesaat ini nih, majelis ini doang, yang kita dapat jauh lebih mahal, lebih berharga, lebih baik daripada menguasai bumi seisinya selama 10.000 tahun. Yang kita punya lebih baik. Ini siwaknya saya lebih baik daripada kursi presiden, bukan 5 tahun, 500 tahun. Sebab ini menyampaikan saya kepada Allah, membuat Allah Ta'ala ridha. Nabi bilang tuh marbatun lil fam, matharatun lil fam, marbatun lirab, maskhatatun lisyaitan. Siwak bukan hanya membersihkan mulut, tapi membuat Allah ridha, membuat syaitan murka. Subhanallah. Kalau seseorang ingin mengejar sesuatu, kejar sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Takbiratul ihram bersama imam lebih mahal dari dunia seisinya. Gara-gara kursi, ketinggalan sholat jamaah, malu. Sholat jamaah kita 1 kali lebih mahal daripada kursi. Takbiratul ihram bersama imam dalam 1 sholat lebih mahal dari dunia seisinya. Mau kita korbanin buat apa? Itu semuanya. Nah, hati kita mau kita korbanin buat apa? Suruh mendengki, suruh mencaci, suruh mencela, suruh komentarin orang. Ente udah lihat belum debat yang ini? Ente udah lihat belum ucapan yang ini? Ente udah lihat belum berita di sini, berita di situ? Lu udah baca Quran belum? Semua medsos dibuka, semua berita dibuka,
Semuanya dia baca. Semuanya dibaca kecuali Quran. Semuanya dibaca kecuali ratib. Semuanya dibaca kecuali wirdul latif. Semuanya dibaca kecuali zikir. Semuanya dia lakukan kecuali itu salat jamaah dan lain sebagainya. La ilaha illallah. Syuyukhna, guru-guru kita alhamdulillah, di antara mereka alhamdulillah hampir semua guru-guru kita semuanya enggak ada satupun di antara mereka yang pernah luput salat jamaah. Enggak ada satupun yang di antara mereka yang jangankan luput jamaah, luput takbiratul ihram bersama imam itu enggak pernah. Apalagi salatul jamaah. Enggak luput duha, enggak luput witir. Seumur hidupnya ma faraga dzikra tulal umri wal kutuba bakka'u lailatihi sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi yasta'dzibu ta'abah min ali rasulillahi aktsaruhum wa ali abi fadlin al akhyar wal khutaba. Enggak pernah berpisah dari zikir, enggak pernah berpisah dari ilmu, enggak pernah berpisah dari kitab seumur hidupnya. Itu kerjaannya mereka. Sampai meninggal dunia lagi baca kitab. Lagi baca kitab ilmu dipelukannya. Meninggal dunia dalam sujud, meninggal dunia lagi tilawatul Quran, meninggal dunia lagi dakwah ilallah di mimbarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Limithli hadza falyamal 'amilun. Mau jadi seseorang yang jadi mereka. Jadilah orang-orang yang semacam itu, yang menghabiskan umurnya dalam kebaikan, dalam ketakwaan, dalam istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala mengangkat derajat mereka. Wabil khusus Sayyidi Syarif Al-Habib Al-Aidrus diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala bersihkan hati kita, dihidupkan kita muslimin mu'minin, diwafatkan kita muslimin mu'minin, dikumpulkan kita fi zumrat sayyidil mursalin bersama Nabi Muhammad Thahal Amin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Allah Ta'ala insyaAllah mensucikan hati kita, mensucikan mata kita dari yang haram, dari yang tidak baik, mensucikan fikiran kita. Dan Allah Ta'ala jaga keluarga kita dari fitnah zaman, dijadikan kita orang yang bertakwa, yang istiqamah, dan dijadikan kita orang yang cinta kepada ketakwaan, kepada kebaikan. Dijadikan kita orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, cinta kepada awliya wa salihin, dan dicintai oleh mereka, dan meneladani jalan mereka dengan sebenar-benarnya. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma, la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqin wala mahruma. Wa laqad ashartu li na'ti man awsafuhu tuhyi al-quluba tuhayyiju al-ashyana, wallahu qad athna 'alayhi fama yusawi al-qawlu minna aw yakunu thanana, lakinna hubban fi as-sarairi qad da'a لمديح صفوة ربنا وحدانا، إذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره حبيبه صفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا، أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، واصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطأنا، اسلك بنا في نهج طه المصطفى، ثبت على قدم الحبيب خطانا، أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، اربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا، ذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا، واسمع بفضلك يا سميع دعانا، انصر بنا سنة طه في بقاع الأرض، واجمع كل من عادنا، انظر إلينا واسقنا كأس الهنا، اشفي وعافي عاجلا مرضانا، اقضي لنا الحاجات، أحسن ختمنا عند الممات، وأصلحا عقبانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا، يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا،
بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين بسر الفاتحة.